Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes. Dan di video kali ini kita akan nge-review Dayan Zanchi V5 atau V5. Ini adalah seri Dayan Zanchi dari kesekian kali. Ini adalah yang di tahun 2025. Harusnya ini di-review mungkin beberapa bulan yang lalu, tapi nggak apa-apa lah, kita langsung unboxing. Dan ini ada 3 varian teman-teman. Yang pertama adalah versi standar, dan yang kedua adalah versi fancy ya. Dan yang ketiga adalah versi Supreme. Nah, ini yang versi tertingginya guys. Dan yang unik dari cube ini adalah internalnya atau warna bagian dalamnya itu beda-beda. Dan itu menghasilkan looks yang keren guys. Jadi kelihatan cube-nya tuh cakep banget guys. Dan kalau feel-nya sih saya belum cobain. Jadi mari kita langsung cobain aja. Kita unboxing dulu guys. Oke, ini dia guys, 3 buah Dayan Zanchi V5 atau V5. Dan kita lihat lebih detailnya. Boxnya itu keren banget, dan ini hardcover ya guys ya. Jadi keras dusnya, premium. Jadi insya Allah cube-nya aman kalau kena bantingan. Dan langsung aja kita unboxing guys. Untuk harganya, cube ini termasuk cube yang harganya lumayan ya guys ya. Saya lupa harganya, cuman ntar kita cantumin di deskripsi. Dan ini dia. Kalau kita lihat di sini, bentar saya lupa. Ini yang versi Supreme nih. Supreme kita taruh sini. Ini yang versi fancy. Oke. Ini kita urutkan dari sebelah kiri ya guys ya. Yang sebelah kiri ini adalah versi standar, yang ini fancy, dan yang ini Supreme. Kita cobain dulu. Kita buka aksesoris boxnya. Nah, di sini aksesoris boxnya isinya apa aja nih guys? Oke, pertama ada manual book tentang sistem kelenturan yang ada di Dayan Zanchi V5 guys. Oke. Oh, ini settingan magnetnya bisa disetting guys. Dia ada namanya magnet axis guys. Jadi mungkin kayak maglev kali ya. Dan ini ada 3 guys. Ada 3 setelan magnet. Terus ini ada edge corner magnet, bisa disetting juga. Oh, ini ya typical cube yang bisa disetting-setting guys, magnetnya keren. Dan corner corner magnetnya bisa disetting juga, dan center travelnya bisa disetting, dan juga tensionnya. Oke, mantap banget. Ada 5 adjustment system dalam satu cube. Cakep banget sih untuk fiturnya. Kita lihat lagi. Dapat pouch yang seperti ini, warna biru mengkilap-mengkilap gitu. Saya tuh kurang paham ini ya guys ya, jenis-jenis kainnya untuk pouch ini. Tapi sekarang tuh kalau cube-cube yang udah dapat pouch, rata-rata pouchnya keren-keren. Ini pouchnya tuh warna biru mengkilap gitu. Bagus ya guys ya, elegan. Dan logo Dayannya warna merah. Kalau Dayan nih sekarang dia rilis cube-nya lagi banyak logo-logonya warna merah nih guys. Dan selain itu ada apa lagi nih? Oke, kita dapat toolsnya. Ini tentunya buat setting tension. Bentuk toolsnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kalian mau lihat lebih detailnya seperti ini guys. Oke, itu toolsnya. Dan ini ada satu lagi pamflet seperti ini, pamflet CFOP. Oh benar kan, ini pamflet CFOP. Jadi lumayan juga kalian dapat tutorial CFOP dan juga layer by layer guys. Oke, lumayan guys. Dapat pamflet, tutorial, sama ini dapat panduannya ya. Dan juga dapat pouch. Udah, itu aja. Tidak dapat apa-apa lagi, tapi kita dapat cube case guys. Jadi kalau kalian beli Dayan Zanchi V5, dapat case-nya juga. Sebentar, kita benerin posisinya. Oke, ini dia case-nya. Ngebukanya dari sebelah mana ya? Saya lupa nih. Oke, case-nya sama kayak yang versi lama ya guys. Oke, oh ini. Oh gini guys. Nah, cara bukanya digeser, di slide. Agak kurang asik sih cara ngebukanya begitu ya. Case-nya ya. Agak ketat gitu ya. Dan kayak kurang keren aja gitu. Rada nyangkut juga. Tapi lumayan lah buat ngelindungin cube kita dan buat naruh cube biar pelumasnya nggak kering ya. Udah lumayan case-nya. Bahannya sih tebal juga lumayan. Tapi cara ngebukanya aja yang kurang asik, nggak kayak bikinan gun yang bisa dibuka otomatis ya, tinggal dipencet.
Nah, ini dia guys. Dan Zenchi V5 versi standar. Bagian dalamnya nih, bagian dalamnya putih guys. Putih ya, bukan primary ya, bukan primary. Ini warnanya putih. Lumayan juga kelihatannya keren. Tapi nanti kita cobain ya. Kita coba buka yang ini dulu guys. Coba kita buka aksesoris boxnya, takutnya beda ya guys. Karena ini kan beda varian. Bisa jadi yang fancy ada tambahan ininya, aksesoris. Oh sama aja ya. Sama aja yang fancy juga, tidak ada tambah-tambahan guys. Dan ini yang versi Supreme. Ini yang versi apa tadi? Fancy ya, fancy kita buka dulu deh. Nah, keren sekali guys. Dan ini dia warnanya, warna Tosca teman-teman untuk yang fancy. Cakep banget ya yang warna Tosca ya. Tapi untuk feel keep-nya nanti kita bahas ya guys. Kita unboxing dulu yang satu lagi nih. Yang ini oh beda nih. Kalau kalian beli yang Supreme, kalian akan dapat aksesoris box yang lebih premium di kotak plastik guys, bukan dari bahan kardus. Nah, isinya sih sama ya kayaknya. Tapi kayaknya ada tambahan nih guys, kita lihat ya. Oke, ini dia. Oh, ini sistem kelenturannya guys, sistem magnetnya ya yang tadi bisa diganti-ganti. Jadi kalau kalian beli yang versi tertingginya, ini bisa diganti guys. Sementara kalau kalian beli yang versi biasa ya dan versi fancy, tidak dapat aksesoris yang ini guys. Mantap banget ya. Ada 3 varian, 3 pilihan magnet di bagian aksisnya. Jadi entah mungkin kayak maglev sistemnya, tapi saya juga belum tahu lebih detail. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Yang penting kita unboxing dulu guys. Karena ini kita tunjukin dulu dapat apa aja kalau kalian beli cube ini. Nah, ini dia yang bagian Supreme, yang versi Supreme. Kita lihat guys. Nih warnanya saya paling senang warna ungu guys ya. Nah, yang Supreme ini warnanya warna ungu-ungu gitu. Nah, ini dia. Mantap sekali guys. Warnanya warna ungu keping-pingan tapi ya nggak ungu murni. Tapi kalau di kamera kalian lihat warnanya jadi kayak agak pink gitu ya. Karena ini warnanya tuh emang ungu dan pink gitu guys, kayak campuran ungu dan pink, warna tengah gitu. Saya lupa nama warnanya apa kalau kayak gini ya. Tapi oke, keren juga. Kita lihat lagi. Oke. Nah, sekarang waktunya kita cobain cube-nya guys. Kita akan bandingkan 3 cube ini dan nanti akan kita simpulkan juga kalau dibandingin sama cube-cube lain, teman-teman. Nih. Cakep sekali guys. Oke, teman-teman, sekarang kita akan bahas Zenchi V5 ini. Mari kita cobain satu-satu guys dari ketiga varian ini. Kita akan mulai dari yang versi standar guys. Nih, yang versi standar tuh putarnya udah enak dan dia udah core magnet teman-teman. Udah core magnet dan halus banget ya. Enak loh. Halus, tapi kita belum bisa simpulkan sebagus apa karena kita belum cobain mainin cube ini, baru tes-tes aja. Nanti kita bisa buktikannya kalau udah kita tes solving. Oh, mantap guys. Ini cube yang enak sih. Coba bagian tengahnya enak. Oke, corner cut kita cobain. Reverse corner cut. Oke, mantap ya. Mantap loh guys. Reverse dan corner cutnya pun enteng. Ya, dan sistem auto line-nya coba tipis ya auto line-nya untuk yang versi standar, walaupun udah magnetic core tapi lumayan stabil juga, jadi enak gitu ini. Cocok buat kalian yang misalnya nggak terlalu cari auto line. Dan mari kita cobain yang ini guys, yang fancy. Coba kita lihat auto line-nya kayaknya sedikit lebih tinggi. Nah, hampir setengah putaran ya untuk yang Dayan fancy. Oke, sama sih putarannya. Cuman dia lebih cepat yang ini dibanding yang tadi. Karena auto line-nya juga lebih tinggi. Oke. Oh, enak guys, skip ini guys. Ini cepet. Kalau yang tadi dia lebih stabil dikit ya yang versi standar. Kalau yang ini lebih cepet speednya. Oke, mantap skip ini. Oke, terus nanti kita akan bongkar dan coba kita coba yang ini. Ini yang versi tertinggi ya guys ya. Auto line-nya kurang lebih sama kayak yang tadi, sama kayak yang ini. Tapi
Ini pelumasnya kayaknya belum rata nih guys. Coba kita ratain dulu deh. Oke, ini cube yang enak teman-teman. Tiga-tiganya cube yang enak. Dan kalau saya ngerasa yang ini speednya paling cepet di antara yang lain nih, yang versi fancy. Kalau yang ini dia sedikit ada sandy feel gitu guys, tapi hentakannya lebih enak ya. Kok hampir sama tapi oh iya, ini hentakannya itu lebih terasa. Oke. Di antara ketiga ini hampir mirip ya. Yang fancy sama yang supreme. Untuk yang versi standar dia feel-nya emang agak beda sendiri. Dia lebih ke halus gitu tarikan magnetnya, dan auto line-nya nggak luas ya, nggak kayak yang versi lain. Sementara yang fancy auto line-nya udah lebih tinggi. Dan entah kenapa yang ini terasa lebih cepat ya, dan yang ini dia sedikit lebih stabil. Terus agak sandy feel gitu guys. Tapi kalau sandy feel sih bisa kita atasi dengan pelumas ya. Oke. Sekarang kita akan bongkar isi bagian dalamnya. Kira-kira seperti apa nih? Kita coba dari out ininya dulu, tension systemnya. Nah, ini nggak ada magnetnya ya guys ya. Yang ini tidak ada magnetnya. Yang ini, yang versi fancy. Nah, versi fancy ini belum ada magnetnya juga, sama. Yang fancy tidak ada magnetnya, dan yang ini sudah ada magnetnya di bagian aksis atau bagian senternya guys. Ini mungkin fungsinya seperti maglev ya guys ya. Jadi cuman diinovasiin aja, karena fungsinya kalau di tengah sini pasti ini ya, ngarahnya ke sistem kelenturan. Oke, terus coba kita buka bagian dalamnya ya guys ya. Oke teman-teman, ini dia sudah kita bongkar ketiga cube ini. Kita lihat bagian yang standar dulu ya. Ini sudah ball core teman-teman. Jadi magnetnya berbentuk bola ya guys ya, dan ada 8 magnet di sini. Ada 8 magnet ball core-nya. Terus untuk magnetic core-nya ini hanya ada di bagian cornernya aja, dan di edge tidak ada repulsion magnetnya. Dan di bagian ini, bagian corner, tidak ada sistem kelenturan yang bisa disetting kecuali di kakinya ya guys. Nih, sistem kelenturan yang bisa disetting di bagian kaki. Dan ini ada angkanya guys, kecil guys. Ada angkanya kecil di bagian kakinya, ini bisa kalian setting. Dan untuk di bagian edge bisa kalian setting, ini mirip sama cube X-Men Tornado ya guys ya. Bisa disetting kayak gini, X-Men Tornado atau MGC Elite kalau nggak salah, yang di bagian edge itu saya lupa. Dan ini settingannya masih di nomor 3. Jadi bisa dibikin lebih lemah ataupun lebih kuat. Oke, mantap. Sekarang kita coba lihat yang lain. Nah, ini yang versi fancy dengan warna birunya yang nyentrik ya, warna Tosca, sorry. Magnetic core sama, masih 8 magnet ya. Dan ini dia sistem di bagian edge-nya udah ada repulsion magnetnya. Ya, kalian bisa lihat ya, beda ya. Yang tadi ini nggak ada, kalau yang ini ada. Jadi ini sistemnya saling mendorong. Jadi bikin auto line-nya lebih tinggi. Di bagian corner kurang lebih sama, dan ini ada sistem settingannya juga. Jadi magnetnya bisa di adjust di bagian core dan di bagian corner dan juga di bagian edge. Mantap nih, ini cube yang banyak banget fitur adjustmentnya guys. Dan yang terakhir adalah versi yang paling keren guys, yaitu Supreme. Warnanya tuh sebenarnya agak ke cewek gitu sih, ini warnanya ungu keping-pingan gitu guys. Tapi bagus sih kelihatannya tuh ya, bagus gitu guys. Dan inilah dia, sistem kelenturnya sama sih. Di bagian apa nih namanya, bagian corner, tapi di edge-nya nggak ada justru yang ini guys. Makanya feel-nya agak beda gitu ya. Di sini di bagian edge-nya nggak ada magnetnya, justru itu yang bikin beda. Sementara di sini ada guys, di sini ada magnetnya. Kenapa di sini nggak ada magnetnya ya? Dayan bikinnya begini guys. Jadi yang ini malah nggak ada repulsion magnet, yang ini lebih lengkap justru di sistem magnetisasinya. Cuman yang ini kelebihannya, di bagian centerpiece udah ada magnetnya juga ya kan. Walaupun saya kurang paham juga, ini mungkin maglev kali sistemnya. Kurang lebih sih kayak maglev ya. Dan ini bisa disetting pakai tangan juga nih. Oke, bisa disetting dan nyetingnya gampang banget ini. Nggak kayak yang lain ya. Ini disettingnya ringan banget, enteng. Jadi kita bisa setting dengan mudah. Dan angkanya pun kelihatan dengan jelas ya teman-teman ya.
Cuma kalau kalian di sini lihatnya agak susah mungkin karena pencahayaannya ini kayaknya terlalu terang deh saya nyetingnya. Tapi intinya ini angkanya bisa dilihat dengan cukup jelas guys. Ya mungkin itu aja untuk review sekilasnya, dan mari langsung aja kita cobain mainin cube ini, dan saya akan kasih kesimpulan mana yang terbaik dan apa aja kelebihan dan kekurangannya dengan harga segini. Apakah ini cube yang worth it untuk dibeli ya, karena memang harganya juga lumayan. Ini cube yang harganya di atas RS3 MV5 tentunya. Jadi buat kalian yang pengen beli cube ini, siapkanlah dana sekitar mungkin 350 sampai 500 ribuan guys. Ini bersaing sama Moyu Weilong series, Weilong V11, V10 ya. Ini cube yang mantap guys. Tapi balik lagi, kita coba dulu guys, apakah ini cube yang enak atau cube yang biasa aja. Kalau dari fiturnya sih komplit nih, tapi kita belum cobain seberapa enak cube ini ketika lagi dimainkan. Oh iya, saya lupa bahas ini guys. Ini udah ada fitur polanya juga ya guys ya. Udah ada anti sticky design di bagian corner, dan untuk di bagian edge tidak ada guys. Cuma ada angka-angkanya ini yang bisa jadi fungsinya sama, tapi tidak ada pola khususnya untuk anti sticky design di bagian edge. Hanya ada di bagian corner guys. Dia guys, sistem kelenturannya ini saya tadi cobain buka ya guys ya, dan ternyata ini udah maglev teman-teman. Sudah maglev. Untuk yang versi fancy udah maglev, dan maglevnya itu yang satu pakai ring, pakai magnet ring. Yang di sini bagian adjustment sistemnya pakai magnet apa nih guys namanya, lupa saya. Pokoknya magnet yang bulat ya, bulat tabung begitu. Dan ini sistem kelenturannya nih, sistem gearnya guys. Wah ini keren juga guys, Dayan ngedesainnya guys. Ini cube yang desainnya tuh berbeda sendiri sama cube-cube lain ya. Coba saya kepo sama yang ini nih, yang versi apa standarnya, apa sudah maglev juga, apa spring dia. Nah versi standar masih spring ya teman-teman ya, masih pakai spring untuk yang versi standar, jadi agak berbeda. Kalau kalian beli yang standar dia masih spring teman-teman. Fiturnya masih menggunakan per atau pegas guys. Jadi belum pakai maglev ya. Dan yang ini tentunya udah maglev. Dan yang saya baru ngeh juga, ternyata yang versi Supreme ini ada maglevnya juga ya di center sama di ini guys. Ini magnetnya kok begitu ya? Oh, saya baru ngeh guys. Jadi yang ini tuh dia nempel. Jadi kalian kalau mau masang yang ini tinggal ditaruh gitu doang. Oke. Keren juga sih. Ini center caps yang nyopot dan ngebukanya paling gampang deh. Masangnya tinggal gitu doang guys. Wow. Keren loh, langsung terpasang begitu. Sementara yang versi fancy sama yang itu, yang standar ini nggak dapet fitur yang seperti itu ya. Walaupun itu fitur tambahan aja, tapi keren juga ya kan. Dan yang ini bagian dalamnya sih kayaknya udah maglev ya teman-teman. Nah sama maglev juga. Dan ini sistem maglevnya tuh karena ada 4 gini, jadi unik juga sih. Dan saya nggak tahu mana yang lebih efektif, antara magnet yang double ring atau yang single ring ini dengan 4 buah magnet tambahan. Ini magnetnya banyak banget sumpah. Wow. Nah ini dia desainnya guys, cakep banget desain bagian dalamnya. Ini mekanismenya seperti ini. Cube-cube modern ya kurang lebih seperti ini ya rata-rata ya. Di bagian senternya udah ada wingnya, di bagian edge-nya bentuknya udah seperti ini. Ini mirip-mirip sama cube Weilong dan juga X-Men Tornado. Jadi udah modern lah ini, udah desain-desain yang cakep. Dan feel-nya pun sejauh ini saya cobain enak. Jadi oke, langsung aja kita cobain main ini cube ini. Kira-kira apakah kesimpulan dari cube ini tuh cube yang enak atau cube yang banyak gimmicknya aja? Mari kita cobain guys. Oke teman-teman, ini cuplikan saat saya mainin cube Dayan Zanchi V5. Kita cobain tiga-tiganya ya guys ya. Dan menurut saya yang paling enak sih emang yang versi paling mahal yang Supreme. Tapi harganya memang mahal banget guys untuk cube yang menurut saya ya kualitasnya sebenarnya gimana ya guys ya. Ini fiturnya lengkap banget ya, feelnya juga enak. Tapi ada kekurangan yang menurut saya jadi agak fatal nih di cube ini. Jadi yang saya rasain itu cube-nya ini dia catch teman-teman, catch itu nyangkut guys. Jadi si bagian cube-nya ini ada yang kurang rapi finishingnya, terutama di bagian sela-sela dari edge dan corner. Jadi
itu ngaruh banget bikin cube-nya catch teman-teman. Jadi pas dimainin nih, kita lagi mainin cepet, akhirnya nyangkut, dan kalau nyangkutnya itu agak gimana ya, nyangkut parah guys. Jadi saya kurang merekomendasikan cube ini karena memang secara putarannya sih enak gitu, feelnya enak. Cuman kekurangannya satu, untuk cube mahal ini cube-nya sangat disayangkan tuh catchy guys, dan nyangkutnya tuh agak parah. Dan menurut saya untuk cube harga segini sih harusnya nggak layak ya guys ya ada catch kayak gini. Jadi dia bagian sela antara edge dan cornernya itu sangat rawan nyangkut teman-teman. Mau yang versi standar, versi fancy, ataupun versi yang paling mahal Supreme, itu tetap terjadi catch-nya teman-teman. Jadi ini kayaknya sih permasalahannya di pabriknya yang bikin cetakannya kurang presisi teman-teman. Sayang banget nih untuk Dayan Zanchi V5. Dan saya juga sempat lihat review-review di channel lain ya, dan banyak yang bilang Dayan Zanchi V5 ini emang agak ada kekurangannya gitu ya guys ya, nggak sesempurna dari fiturnya gitu sayangnya. Padahal fiturnya udah komplit banget ini guys, dan feelnya pun enak. Cuman gara-gara hasil cetaknya ini dari pabrik dia kurang presisi, jadi ada bagian yang kayak kurang tipis ya teman-teman ya, kurang tipis doang, cuman itu ngaruh ke catch. Jadi ada bagian yang lebih, dan itu bikin nyangkut ketika kalau kalian lagi main cepet ya, nyangkut guys. Dan itu yang bikin saya beberapa kali mainin cube ini tuh pas lagi main cepetnya, terutama di OLL dan PLL ya, nyangkut, dan wah parah guys, itu bikin kita nggak mood banget mainin cube ini. Jadi saya benar-benar nggak rekomendasiin cube ini buat kalian yang misalnya pengen cari main cube. Tapi kalau kalian misalnya mau ngoleksi sih no problem guys, ini cube yang cakep banget, looksnya buat dikoleksi bagus, fiturnya komplit ya. Dan kalau dari segi feel putarannya buat sehari-hari latihan sih oke gitu. Cuman kalau kalian mau pakai buat kompetisi, saya rasa kayaknya jangan deh untuk cube ini. Mungkin kita berharap aja semoga Dayan nih di seri yang terbaru, kan baru aja rilis Dayan Guhong Pro Plus ya kalau nggak salah namanya, Dayan Guhong Pro Plus. Semoga yang itu ntar lebih mantep ya teman-teman ya, karena saya belum coba yang terbaru itu. Ya semoga itu lebih bagus. Dan kalau kalian misalnya pengen punya cube Dayan yang udah tersedia di Indonesia, itu ada Dayan Guhong Pro ya, yang versi Pro biasa bukan Pro Plus. Ada dua ya, Guhong Pro dan Guhong Pro Plus. Yang baru ini Guhong Pro Plus, tapi saya belum pegang unitnya. Kalau Guhong Pro saya udah pernah cobain, tapi belum saya bikin video reviewnya. Oke, mungkin itu aja review untuk cube ini ya. Intinya yang paling enak menurut saya yang versi Supreme-nya. Tapi yang versi Supreme pun ada kekurangannya teman-teman, yaitu ya mau versi Supreme, mau versi fancy, mau versi standar, cube ini catch teman-teman. Jadi nyangkut-nyangkut maininnya guys, gara-gara finishing dari pabriknya yang menurut saya tuh kurang sempurna teman-teman. Atau emang bisa dibilang cetakannya kali ya, salah di bagian percetakannya, yang nyetak plastiknya itu kurang presisi guys. Jadi ada bagian yang lebih dikit dan itu bikin nyangkut. Sangat disayangkan teman-teman. Jadi kalau kalian pengen cube ini, kayaknya saya bakal promoin cube ini deh guys ya, buat kalian yang pengen nih, kalian bisa dapetin cube ini dengan harga yang lebih murah. Kalian bisa langsung aja WhatsApp, dan saya akan kasih harga spesial untuk cube ini, karena sepertinya cube ini lebih cocoknya buat koleksi-koleksi aja dibanding buat dijadiin cube utama dalam perlombaan ya. Dan setahu saya juga cube ini salah satu cube yang jarang dipakai di kompetisi, padahal harganya lumayan mahal. Padahal feelnya juga enak putarannya, cuman sayangnya yaitu masalah catch-nya doang yang lumayan parah guys. Oke, itu aja review untuk Dayan Zanchi V5. Kayaknya nggak perlu saya banding-bandingin dengan cube lain ya, karena masalahnya ini fatal banget ya. Untuk catch itu di cube mahal seharusnya tidak terjadi guys, cuman ini terjadi di cube mahal. Jadi ini blundernya tuh kayak kalian dulu tuh Dianseng rilis MS Cube MS3 V1 itu juga bermasalah di catch. Nah kalau Dayan Zanchi ya beginilah ya. Kalau kalian misalnya pengen beli Dayan saat ini, pilihannya mungkin di Dayan Guhong Pro. Dan kalau kalian misalnya ada budget segini di 400 sampai 500 ribuan, mending kalian beli Weilong yang udah lebih terjamin, ataupun Cie X-Men Tornado ya. Kalau misalnya kalian mau pilih gun, bisa kalian pilih gun seri gun 356M Maglev, atau seri flagship yang tahun-tahun lama kayak misalnya gun 11 M Pro atau gun 12. Itu masih lumayan, nambah dikit lagi dapat. Nah mungkin itu aja ya review untuk Dayan Zanchi V5. Kalau kalian ada masukan buat channel ini, kalian bisa tulis di komentar. Kalian boleh request kita selanjutnya review cube apa lagi, dan kita akan ketemu di video yang lain. Bye.